Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah wa wala, amma ba'd. Apa kabar pecinta Istana Ilmu Sadur Rahim di mana saja berada? Semoga Anda semua beserta keluarga senantiasa dilimpahkan anugerah sehat walafiat, panjang umur, berlimpah dan berkah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Pada episode kali ini saya akan menjelaskan tentang kalimat-kalimat apa saja yang terkumpul dalam marfu'atul asma, mansubatul asma, dan mahfudatul asma. Sebagaimana kita tahu bahwasanya baris isim itu ada 3. Ya, saya sebelumnya sudah menjelaskan bahwa isim itu barisnya cuma 3, yaitu apa? Rofa, Muhammadun, nasab Muhammadan, khafat Muhammadin, atau Jaidun, Jaidan, Jaidin. Nah, itu. Jadi bagaimana posisinya atau siapa yang memerintahkan rofaknya, siapa yang memerintahkan nasabnya, siapa memerintahkan khofatnya. Nah, di sini saya akan menerangkan dulu tentang marfu'atul asma dan mahfudatul asma. Marfu'atul asma itu artinya apa? Isim yang wajib atau harus dirofakkan. Nah, ini digabung di dalam kelompok marfu'atul asma. Maksudnya isim yang harus dirofakkan itu apabila isim tersebut menduduki jabatan atau posisi sebagai mubtada, 2 khobar, 3 isim kana, 4 khobar inna, 5 fa'il, 6 naibul fa'il, dan yang ketujuh adalah tawabi. Ya, yaitu ada 4 naat, ataf, taukid, dan badal. Nah, bisa kita lihat contohnya ya di dalam gugusan kalimat berikut ini. Muhammadu bin Abdillahi Rasulullahi wa habibuh, al-wadihu burhanuhu kulluhu, kana khuluquhul Qur'an, wa annahu syafi'un musyaffa'un, wa ja'an nasru wa rufi'al adabu bi barakatihi. Baik, kita lihat dulu ya kalimat yang pertama, ya, yaitu Muhammadun bin Abdullah Rasulullah wa habibu. Nah, di sini kita lihat Muhammadun ini asalnya ada tanwin, ya. Nah, Muhammadun yang asalnya ada apa? Ada tanwin kalau sendirian ya. Nah, kemudian karena apa? Yaitu mau disambung, maka tanwinnya jadi hilang, ya, disambung dengan Ibnu Abdillah, ya. Nah, itu. Jadi kalau ada tanwin berarti ini menunjukkan isim, ya, ciri isim. Kalau di awal berarti isim itu berposisi sebagai mubtada, makanya barisnya apa? Rofa, ya. Nah, itu. Mubtadanya dibuat dari apa? Isim alam, ya. Nah, itu nama khusus ya, orang Rasul, ya, itu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Putranya siapa? Ibnu Abdillah, putranya Abdullah, ya, karena ayahnya adalah Abdullah yang wafat di saat usia Nabi dalam kandungan 2 bulan, ya. Nah, ini adalah penjelas, ya. Nah, badal itu apa? Kata penjelas. Nah, itu ya. Jadi menjelaskan apa? Yaitu Nabi ini anaknya siapa? Ibnu Abdillah. Nah, itu. Ini kita harus ingat selalu bahwa ciri mubtada lambangnya dengan angka 6 terbalik, ya. Nah, itu Muhammad atau angka 6 figuran. Nah, kemudian di sini perlu ada khobarnya. Setiap mubtada memerlukan khobar, pelengkap makna mubtada. Nah, siapa Muhammad bin Abdullah itu? Rasulullahi, eta utusan Allah. Itu utusan Allah. Nah, ini penyempurnanya menjadi khobar, maka barisnya
rofa. Tuh. Jadi ya yang harus rofa itu pertama mubtada. Nah, contoh Muhammadun. Kemudian apa? Khobar. Contohnya apa? Nah, Rasulullah. Ya. Nah, terus kalau Ibnu Abdillah ini adalah badal, tuh, ya. Badal, ya. Jadi dia termasuk tawabi mengikuti kalimat sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya domah maka badalnya juga harus apa? Harus domah, ya. Nah itu. Selanjutnya wahabibuhu, ya, Muhammad putranya Abdullah itu adalah utusan Allah dan kekasihnya, ya. Nah, yang hu-nya kembali ke Allah. Nah, kita rujuk begini, ya. Dan kekasihnya Allah. Di sini ada huruf ataf, ya, waw. Nah, kita tahu bahwa ataf itu adalah kata sambung, ya. Nah, yang sering dijumpai itu 4, waw dan fa, lalu suma, kemudian lalu 4 itu adalah au. Nah, ini waw, ya. Jadi kalau ataf itu kan sebelum dan sesudahnya apa? Ya, seimbang. Ya, jadi apa? Dia barisnya harus ikut, ya. Kalau sebelumnya domah, maka sesudahnya juga domah, ya. Sebelumnya ini adalah apa? Idofat, maka ini juga apa bentuknya? Idofat, ya. Habibuhu, ya. Ini hu dengan habib, ya. Rasul dengan Allah, ini idofat, ya. Jadi seimbang. Ya, kalau huruf ataf itu gampang untuk mencirikannya. Jadi sebelum dan sesudahnya seimbang, ya. Nah, ini. Jadi sebelumnya ropa, ya ikut ropa juga, ya. Nah, ini atap, ya. Jadi ikut ropa. Nah, kemudian ini sebelumnya bentuknya apa? Idofat, maka ininya juga idofat, ya. Baik, selanjutnya al-wadihu burhanuhu, yang jelas. Apa burhanuhu? Ya, dalil-dalilnya atau petunjuknya, ya. Petunjuknya Kanjeng Nabi. Nah, di sini kita rujuk ini ke Nabi sini tuh, ya. Nah itu. Jadi punya kembali ke Muhammad, ya. Jadi yang jelas apa? Burhanhu, dalilnya atau petunjuknya. Nah, atau bukti-buktinya, ya. Nah, itu kita tahu kan banyak sekali bukti-buktinya Nabi, ya, sebagai utusan Allah, ya, di antaranya Al-Qur'an, kemudian mukjizat Isra wal Mi'raj, kemudian bisa keluar air dari sela-sela jari beliau, ya. Nah, kemudian di mana-mana selalu dinaungi awan, gitu, ya. Nah, itu batu juga atau pohon itu bisa bersyahadat pada beliau, ya. Bahkan binatang pun, ya, dog itu bisa bersyahadat. Nah, itu. Ini jadi banyak sekali, ya, dalil-dalil atau bukti-bukti akan kerasulan beliau, ya, al-wadi burhan, yang jelas petunjuk-petunjuknya, ya. Petunjuknya apa? Nabi, ya, sebagai rasul. Nah, itu. Jadi di sini apa? Al-wadi yang jelas, tuh. Ya, yang jelas berarti kalau ada yang itu apa? Nah, naat, ya, yang jelas, tuh. Yang jelas, tuh, ada yang berarti naat, tuh. Kata sifat, ya. Nah, kata sifat termasuk apa? Tawabi. Jadi ngikut dia barisnya. Kalau sebelumnya apa? Ya, rofa, ya, maka naatnya juga apa? Rofa. Ya, kan pemilik sifat ini adalah Muhammad. Muhammadnya apa? Rofa, ya, dengan doma, ya. Kemudian apa? Maka naatnya pun rofa, ya, dengan doma. Wadi burhan. Nah, kemudian kulluhu, ya, semuanya burhan, semuanya itu dalil. Nah, itu. Jadi ini kembalinya ke sini, ya, kita tanda plus, ya. Nah, tanda plus. Jadi kulluhu semuanya apa? Semuanya itu dalil, ya. Nah, itu jelas semuanya, ya. Mukjizat-mukjizat dulu itu sangat jelas menunjukkan kerasulan utusan Allah, ya, sebagai hamba yang terpilih, bahkan apa namanya, ya, best of the best Nabi itu, ya. Jadi pilihan diantara pilihan-pilihan yang terbaik lah, ya, best of the best, yang terbaik diantara yang terbaik. Nah, itu, ya, jadi sangat jelas, ya, petunjuknya atau dalilnya, ya. Nah,
kulluhu tegasnya apa? Semuanya itu burhan. Ini kullu ini apa? Termasuk apa namanya? Lafaz-lafaz taukid ya. Itu kita tahu ya bahwa apa namanya dalam pelajaran sebelumnya saya pernah menjelaskan ya, lafaz taukid yang paling sering itu adalah nafsun, ainun, kullun ya. Nah, terus kalau untuk dua kila dan kilta lalu jami'un, ajma'u ya. Nah, itu untuk itu ya taukid ya. Nah, penguat ya, kata penguat dia. Ya, kata penegas atau kata penguat. Taukid itu ya. Kata penegas atau kata penguat. Nah, dia ini oke termasuk apa? Tawabi, jadi ngikutin ya. Nah, menjelaskan apa kulunya? Oh, burhan. Ya, burhannya rofa, maka apa kulunya juga rofa ya. Nah, itu. Titik sini ya. Nah, kemudian kalimat baru. Ya. Kana khuluquhul Qur'ana. Adalah apa? Ya. Nah, apa khuluquhul Qur'an? Ya, akhlaknya Nabi itu ya, punya kembali ke Nabi. Nah, kita samakan rujuknya. Nah, karena adalah apa khuluquhu akhlaknya Nabi Al-Qur'ana itu Al-Qur'an. Ya. Nah, ini di sini apa khuluquhu yang di buletin ini dhammah ini ya, adalah posisinya sebagai apa? Isim kana ya. Nah, ini kana itu apa? Termasuk amil nawasih ya. Itu apa? Merupakan isim menasabkan khobarnya ya. Tarfaul isma wa tansibul khobar. Nah, jadi apa isimnya? Khuluquhu, maka dia apa? Rofa ya. Nah, tuh. Itu apa? Isim kana ya. Nah, yang harus dirofakan adalah isim kana ya. Nah, isim kana itu kan asalnya mubtada'nya itu, cuma istilahnya bukan mubtada kana ya, dirubah dikit jadi isim kana. Khobarnya jadi khobar kana ya. Baik. Nah, ini yang jadi contohnya khuluquhu. Selanjutnya pakai anak, wa annahu syafi'un musyaffa'un ya. Dan bahwasanya kanjeng Nabi, nah ini kembali kepada Nabi juga ya, rujuknya harus sama ya, angka 3 gitu ya. Nah, gitu. Wa annahu, dan bahwasanya kanjeng Nabi, nah ini sebagai apa nih? Isim anak ya, karena ini anak berarti isim anak. Nah, itu. Terus apa? Syafi'un sebagai khobarnya ya. Nah, itu syafi'un ya sebagai khobar ya, khobar dari anak. Jadi ini isim anak ya, isim anak. Nah, syafi'un ini jadi khobar anak. Tuh lihat khobar ina atau saudaranya gitu. Ina, anak dan seterusnya sama aja ya. Gitu. Jadi kalau jadi khobar anak atau ina dan lain-lainnya saudaranya itu, maka barisnya harus rofa ya, itu syafi'un ya. Nah, kenapa ini dirofakan ya? Karena jadi khobar anak ya. Nah, itu ini anaknya amil wasit ya. Kita tahu bahwa fungsinya adalah apa? Tansibul isma ya, wa tarfa'ul khobar, menasabkan isimnya ya. Ini dalam keadaan nasab dia ya. Syafi'un sebagai khobarnya dia rofa. Oke, kita lanjut. Ya, syafi'un artinya yang memberi syafaat ya. Musyafa'un yang diminta syafaat. Wajah nasru, dan datanglah apa? An-nasru, pertolongan ya. Ja'a ini apa? Fi'il ya. Ja'a fi'il butuh fa'il. Nah, ini an-nasru naon atau siapa atau apa? Ja'a datang apa? An-nasru, pertolongan. Jadi kalau apa itu pelakunya bukan orang kalau apa, tapi kalau pelakunya orang siapa ya? Sopo, saha. Nah, itu. Kalau ini apa? Opo ya. Nah, ini menunjukkan apa? Fa'il ya. Ini lambang fa'il buat benda ya selain orang ya, opo ya. Nah, itu. Dan fa'il ya, ini termasuk apa? Marfu'atul asma, maka dia rofa ya. Nah, rofanya dengan dhammah ya. Nah, itu karena apa? Karena itu berbentuknya apa? Isim mufrad ya. Nah, kita tahu apa? Isim mufrad itu yaitu dirofakannya dengan apa? Nah, baik. Ini kan ya. Nah, itu rofanya dengan dhammah.
dalam keadaan mufrad ya. Nah, itu. Jadi semuanya rofanya dengan domah. Ya. Kemudian satu lagi apa? Naibul fa'ilnya ya. Baru fi'al adabu bibarakatihi, dan diangkat atau dicegah. Apa al-adabu ya? Adab bibarakati, dengan berkahnya Nabi ya. Subhanallah ya. Jadi Allah tidak akan mengajab suatu kaum ya selama Nabi ada di daerah tersebut ya. Nah itu. Jadi ini merupakan keberkahan yang diberkati dengan berkahnya siapa? Kanjeng Nabi. Nah itu. Ini rujukannya kepada Nabi. Ya. Nah, di sini rufi'a diangkat. Diangkat ini apa? Berarti pasif ya, tuh. Kalau mengangkat aktif, kalau diangkat pasif kan? Pasif ya. Nah, atau majhul ya. Maka bentuk majhul. Kalau fi'ilnya bentuk majhul ya atau bentuk pasif, maka setelahnya bukan sebagai fa'il tapi naibul fa'il ya. Jadi kalau fa'il fi'ilnya bentuk biasa aktif ya, mengangkat. Tapi kalau bentuknya pasif ya atau majhul, maka ininya apa? Istilahnya jadi naibul fa'il ya. Jadi naibul fa'il itu apa? Ya, nah ini termasuk apa? Marfu'atul asma yang harus diropakan. Ya, sama ropanya dengan domah karena apa? Itu bentuknya isim mufrad ya. Nah, itu. Jadi jelas ya dalam gugusan kalimat ini ya bahwasanya isim yang wajib diropakan itu ya ada berapa? Ada 7 ya. Pertama apa? Mubtada ya. Nah, contohnya ini Muhammadun, kemudian khobar. Nah, ini Rasulullah ya, isim kana. Nah, ini ya. Kana hurufuhu ropa. Kemudian khobar ina, ini syafi'un ya, khobar ina. Kemudian fa'il. Nah, ini fa'il ja'an nasru ya. Nah, itu fa'il taku naibul fa'il ya. Pengganti dari fa'il ya. Adabu kemudian apa? Tawabi. Nah, atau taukid badal. Nah, ini seperti apa badal? Jelas dari kata Muhammad ibnu Abdillah putranya Abdullah. Kemudian yaitu apa? Atap, di sini ada wau ya. Nah, dan kemudian apa? Kulluhu tuh seluruhnya ya. Jadi penegas ya. Nah, itu jadi enggak sebagian. Bukti-buktinya seluruhnya jelas ya. Al-wadi burhan yang jelas. Dalil-dalilnya, bukti-bukti kenabiannya full semuanya ya. Nah itu. Jadi ini apa? Penegas ya. Ini adalah taukid ya. Lihat dia rofa. Kalau sebelumnya rofa dia rofa juga. Kemudian badal ya, tadi udah badal ya. Nah itu ya. Terus naat ya. Naatnya ini ya. Wadi batul asma ya. Nah mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kita selalu sehat, panjang umur, berlimpah berkah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Dan bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan khusyuk dan hikmah. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Saya Cep Heri Saripudin, penemu metode cara cepat baca kitab kuning, metode segitiga Sabirahim ya, sistem 5 jam, dan sekaligus pengasuh pondok pesantren Sabirahim. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum, wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.